Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurudin Fajrin dengan NIM 2022 nomor 33081. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang bank konvensional dan stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan analisis bibliometrik. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang stabilitas sistem keuangan, di mana stabilitas sistem keuangan ini merupakan landasan fundamental bagi perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Semakin stabilnya sistem keuangan, maka akan mendorong arus keuangan akan semakin baik dan nantinya akan mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga akan melindungi konsumen dari risiko keuangan. Di bank konvensional, stabilitas sistem keuangan ini memiliki peran yang krusial, di mana bank konvensional ini memainkan peran yang sentral dalam sistem keuangan yang bertindak sebagai intermediasi atau penengah antara penabung dan juga peminjam. Kemudian, bank konvensional ini nantinya akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan, namun dalam berkontribusinya ini memiliki beberapa faktor yang akan mengancam stabilitas, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional ini nantinya akan menjadi risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan termasuk bank konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan. Kajian literatur ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam konteks bank konvensional. Data yang kami gunakan bersumber dari Scopus milik Elsevier yang merupakan salah satu basis data raksasa yang di dunia menyimpan jutaan karya ilmiah yang telah diterbitkan selama beberapa dekade. Ini melakukan analisis bibliometrik database literatur tentang topik tertentu, di mana database Scopus yang digunakan ini untuk mengunduh data pada tanggal 6 Juni pada tahun 2024. Selain itu, database Scopus ini adalah salah satu basis data internasional terkemuka yang berfokus pada pengindeksan artikel ilmiah. Selanjutnya ada literatur review yang pertama, di sini membahas tentang risiko operasional di bank konvensional, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya risiko operasional itu tidak secara langsung mempengaruhi stabilitas keuangan. Namun, risiko operasional yang tidak terstruktur dapat mempengaruhi dampak yang signifikan pada lembaga keuangan individual dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas secara keseluruhan. Kemudian literatur yang kedua ada bank sektor, di mana dalam studi ini kinerja manajemen yang diukur dengan rasio biaya terhadap pendapatannya menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan perilaku pengambilan risiko bank. Artinya, bank dengan kinerja manajemen yang superior yang ditunjukkan dengan rasio biaya terhadap pendapatan yang lebih rendah cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi, seperti yang tercermin dengan nilai Z-score yang lebih tinggi. Bank Islam juga menunjukkan bahwasanya rasio modal terhadap kewajiban yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwasanya bank konvensional ini mungkin memiliki lebih banyak dana untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada literatur yang ketiga yakni adalah risiko modal terhadap financial stability, di mana baik risiko modal maupun ukuran bank ini memiliki daya yang prediksi yang potensial terhadap return of asset. Memprioritaskan manajemen risiko modal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan return on asset. Selain itu, bank-bank sebaiknya juga memperluas aktivitas mereka sebagai cara untuk meningkatkan skala mereka, baik dari skala return ataupun skala dari return on equity. Baik, selanjutnya ada metodologi. Kami pertama-tama menggunakan kata kunci, di mana kami memutuskan kata kunci dari kata conventional bank and stability system. Kemudian kami menemukan sekitar 189 dokumen yang berbentuk artikel dan lain-lain. Kemudian kami melakukan penyaringan berdasarkan jenis dokumennya. Sekitar 24 dokumen ini merupakan non-artikel dan kami saring sehingga total dokumen akhirnya sekitar 165 dokumen yang berbentuk artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 sampai 2024.
Kemudian lanjut ke tahap ketiga, yakni menyaring menurut bahasa dan publikasi, di mana kami menyaring artikel yang tidak menggunakan bahasa Inggris, dan kami memfokuskan ke artikel yang menggunakan bahasa Inggris, beserta mengecualikan artikel dengan tahap first dan hanya mempertimbangkan makalah akhir atau paper. Selanjutnya, kami melakukan memeriksa dan mengecualikan jurnal yang dihentikan, dan juga kami melakukan pemilihan dokumen yang bersifat open access, di mana sebanyak 17 artikel, kemudian nantinya akan dianalisis melalui Scopus dan Postviewers serta Java. Postviewers ini nantinya akan digunakan untuk memvisualisasikan kolaborasi penulis, pola kutipan, dan juga kemunculan kata yang terkait dari tema tersebut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana hasil penelitian menghasilkan total 189 dokumen, dengan 165 dokumen ini merupakan dokumen yang berbentuk artikel pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Jumlah publikasi artikel tertinggi ini tercatat pada tahun 2021 sebanyak 40 artikel, dan pada awal pengamatannya, yakni pada tahun 2019, jumlah artikel yang terbit adalah 26 artikel. Maka dari itu, penelitian tentang bank konvensional dan stabilitas sistem ini terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat pada gambar, di mana pada tahun 2019, publikasinya sebanyak 26 artikel, pada tahun 2020 publikasinya sebanyak 31 artikel, pada tahun 2021 sebanyak 40 artikel, pada tahun 2022 sebanyak 37 artikel, pada tahun 2023 sebanyak 37 artikel, dan pada tahun 2004 sebanyak 18 artikel yang diterbitkan. Selanjutnya ini ada daftar afiliasi dari dokumen yang diterbitkan, di mana pada posisi pertama ini ada InSafe University yang berasal dari Malaysia. InSafe University ini merupakan sumber utama peneliti dari penelitian ini, karena InSafe University ini menerbitkan sekitar 8 artikel tentang bank konvensional. Analisis data ini menunjukkan bahwasannya lembaga yang termasuk dalam kategori ini didominasikan oleh institusi atau lembaga yang berasal dari benua Asia. Dan dari banyaknya negara di benua Asia ini, Malaysia sebagai negara terdepan dengan 4 lembaga. Selanjutnya ada daftar peneliti, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Dalam penelitian tentang bank konvensional, Ali M. ini penulis dari Monash University di Malaysia, menerbitkan sebanyak 6 artikel. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar di sini. Di sini adalah dokumen per tahun jumlah publikasi terbanyak ini yang dipublikasikan adalah jumlah publikasi artikel ilmiah yang berasal dari Journal of Islamic Accounting and Business Research, sebanyak 9 artikel. Kemudian dilanjut pada posisi kedua, yakni 7 artikel yang berasal dari Journal of Islamic Monetary Economics and Finance. Kemudian di urutan ketiga, yakni berasal dari International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management dengan 4 artikel yang diterbitkan. Kemudian pada jurnal Bank and Banking System dan Bursa Islamic Review, masing-masing menerbitkan 3 artikel pada urutan keempat. Selanjutnya adalah daftar negara yang berkontribusi dalam penelitian, di mana bisa kita lihat pada gambar ini menunjukkan bahwasanya kontribusi hasil penelitian pada bank konvensional dan stabilitas sistem ini pada tahun 2019 sampai tahun 2024, negara dengan publikasi terbanyak yakni berasal dari Malaysia dengan menerbitkan 35 artikel. Kemudian Cina menerbitkan 18 artikel, India menerbitkan 16 artikel, dan lain-lain. Selanjutnya ada dokumen yang berasal dari subjek areanya. Jadi bahwasanya topik yang berasal dari
Bank konvensional ini, topiknya yang paling banyak dipublikasi adalah tentang ekonomi, ekonometrik, dan keuangan dengan posisi mencapai 25,4%, atau bisa kita lihat pada gambar diagram lingkaran ini yang berwarna biru. Penelitian bank konvensional dan stabilitas sistem keuangan ini lebih dokumen termasuk pada bidang ekonomi, ekonometrik, dan finance dibandingkan subjek area-area lainnya. Selanjutnya ini adalah artikel yang paling banyak dikutip, di mana artikel yang paling banyak dikutip adalah karya yang berasal dari penulis Elnahas M. Trin Vicky Lite pada tahun 2021 dengan 158 kutipan. Kemudian dari artikel itu membuktikan bahwasanya COVID-19 ini telah berdampak buruk pada kinerja keuangan di berbagai indikator kinerja keuangan. Baik, selanjutnya ada hasil dari Fossilverse, di mana bisa kita lihat peta jaringan ini memiliki 6 klaster, di mana peta jaringan ini menunjukkan bahwasanya hubungan antar klaster. Klaster yang pertama ada klaster stabilitas dan risiko, di mana ini udah hijau tua, yang memiliki hubungan yang kuat dengan klaster regulasi dan kebijakan, ada di warna ungu, dan juga kinerja dan kesehatan keuangan bank ada di warna kuning. Kemudian klaster pada aspek ekonomi makro dan dampaknya terhadap sistem keuangan terdapat di warna biru, di biru muda. Kemudian memiliki hubungan dengan klaster stabilitas dan risiko pada hijau tua dan regulasinya dengan kebijakan pada ungu. Kemudian ada klaster tata kelola dan akuntabilitas terdapat di warna biru tua yang memiliki hubungan dengan klaster kinerja dan kesehatan keuangan bank yang terdapat pada warna kuning dan regulasi dan kebijakan di warna ungu. Maka dari itu terdapat hasil Fossilverse yang menunjukkan bahwasanya topik yang populer saat ini berkaitan dengan stabilitas keuangan, krisis keuangan, sektor perbankan, inklusi keuangan, dan profitivitas, di mana visualisasi tersebut nantinya akan disajikan pada bentuk grafis dengan kata kunci stabilitas keuangan dan juga krisis keuangan di latar yang berwarna putih ini. Selanjutnya ada kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan antara topik stabilitas sistem keuangan dan juga perbankan, yang kemudian menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian. Kemudian sistem keuangan yang stabil ini nantinya akan berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perbankan. Kemudian sebaliknya juga sama, perbankan yang sehat nantinya akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem keuangan yang stabil ini nantinya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank untuk beroperasi secara efektif dan juga efisien. Sehingga kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwasannya penelitian tentang bank konvensional dan stabilitas sistem keuangan ini terus-menerus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, termasuk dari 5 tahun terakhir ini pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Pemetaan bibliometrik ini berdasarkan kata kunci menghasilkan 6 klaster. Kemudian temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada 11 artikel yang diterbitkan oleh penulis yang berasal dari Indonesia. Dari penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana tidak semua jurnal akademik ini terindeks Scopus, dan cakupan jurnal ini bervariasi antara disiplin ilmu. Maka dari ini, hal ini dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian jika sumber data tidak bisa ditimbangkan. Fitur terjemahan Scopus juga masih dalam pengembangan dan mungkin tidak terlalu akurat atau lengkap. Maka sarannya dalam menjaganya membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari kebijakan yang tepat, edukasi masyarakat, hingga infrastruktur pasar keuangan yang mumpuni. Kemudian juga diperlukan kebijakan makro dan mikro yang kuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekian dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.